kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Heni Roring Mende telah membuka ibadah kita pada malam hari ini dengan doa. Dan pada malam hari ini kita akan mengikuti seminar yang akan dibawakan oleh Pendeta Rol Raranta MDiv selaku Direktur Pelayanan Penata Layanan Daerah Conference Minahasa. Kepada pendeta disilakan. Selamat malam saudara-saudara. Satu sukacita sorga kita boleh bertemu kembali pada malam hari ini. Dan beberapa sederhana yang saya beri judul berkorban dengan sukacita dalam menginjil. Kenapa judul ini saya berikan? Kita akan belajar bersama-sama kenapa sampai harus ada pengorbanan di dalam menginjil. Arti dari berkorban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berkorban itu sendiri sebenarnya adalah merupakan satu kata kerja. Artinya satu tindakan, satu hal yang dilakukan. Nah, artinya berkorban yaitu menyatakan kebaktian atau kesetiaan atau menjadi korban, bahkan menderita. Rugi, apalagi kalau menderita. Pokoknya itu yang disebut dengan berkorban. Artian yang kedua dari berkorban adalah memberikan sesuatu sebagai korban. Merupakan satu kata sifat dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di sana dikatakan sukacita itu adalah suka hati, girang hati, atau kegirangan. Jadi, kalau saya mau mengambil satu kata singkat dari berkorban dengan sukacita, maka muncul kata ini, saudara. Yang akan muncul adalah kata rela. Yang ini, saudara. Jadi berkorban dengan sukacita itu artinya rela. Apa itu rela? Rela itu bersedia dengan ikhlas hati. Rela itu memiliki persetujuan atau perkenanan. Rela itu dapat diterima dengan senang hati. Rela itu tidak mengharapkan imbalan dengan kehendak atau kemauan sendiri. Jadi kalau kita mau artikan yang keempat ini, rela itu adalah tanpa mengharapkan balasan. Apa itu ikhlas hati? Ikhlas hati itu bersih hati, tulus hati. Isi saudara. Dan saya dapat dua yang boleh saya bagi malam hari ini. Yang pertama adalah dalam KUH Perdata pasal 1313 disebutkan persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih
mengikat satu orang lain atau lebih. Dan ini menarik saudara. Itu artinya persetujuan yang pertama. Dan menurut Brainly, persetujuan adalah pernyataan setuju atau menyetujui, pembenaran, perkenan, dan sebagainya. Kenapa saya harus angkat ini saudara? Dengan senang hati berarti kita berusaha mencapai yang tertinggi dan terbaik. Walau pada hasilnya seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, terimalah itu sebagai satu berkat yang cocok dan pas buat kita sebagai hal yang menjadi jatah kita. Artinya begini saudara, saya sudah berusaha mencapai hal yang tinggi, tetapi sudah menjadi jatah kita yang cocok untuk kita saat itu, supaya kita akan bisa menerima semua itu dengan senang hati. Kerelaan adalah hal yang sangat dibutuhkan setiap pelayan Tuhan. Iya, benar saudara. Kenapa? Karena dalam Mazmur 51 ayat 14 berkata, Raja Daud katakan, bangkitkanlah kembali pada rela. Kerelaan adalah roh yang dibutuhkan dalam pelayanan. Kalau tadi kita melihat catatan perjanjian lama, catatan perjanjian baru, sekarang kita lihat catatan roh nubuat. Apa yang dikatakan oleh roh nubuat dalam Councils on Stewardship halaman 305, Nasihat Penata Layanan halaman 305 berkata, a spirit of willing service, satu roh dalam melayani, and joyous self-denial, dan penyangkalan diri dalam sukacita sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Dengan kata lain, itu menjadi kebutuhan utama. Selamat malam, selamat datang Wakil Ketua SSD yang boleh hadir bersama dengan kita malam hari ini, Pendeta Stephen Salainti. Puji Tuhan. Apalagi yang dikatakan di sini? Yang harus dikorbankan dari setiap pelayan Tuhan dalam penginjilan itu ada 4. Kalau tadi kita lihat satu kerelaan, sekarang ada sesuatu yang harus dikorbankan. Apa yang harus dikorbankan? Yang pertama adalah waktu. Kedua, harta. Ketiga, tubuh. Keempat, talenta. Ketika saudara perhatikan 4 hal ini, waktu, harta, tubuh, dan talenta, maka itu akan masuk ke dalam ranah ini saudara. Penata layanan. Iya. Di dalam penginjilan saudara harus menjadi seorang penata layan yang setia. Seorang penata layan yang baik. Kalau tidak, saudara, tidak akan jadi. Setiap pelayan Tuhan adalah penata layan. Catatan roh nubuat dalam buku Testimonies for the Church, jilid 8 halaman 185 alinea kedua berkata, the Lord's servants are merely stewards. Para pelayan Tuhan sesungguhnya adalah penata layan. Wow, luar biasa saudara. Kenapa? Karena mereka bukan pemilik. Mereka bukan pemilik pekerjaan ini. Saudara dan saya hanya penata layan yang ditugaskan, yang ditanggungjawabkan. The Lord will work through them. Allah akan bekerja melalui mereka when they surrender themselves to Him. Ketika mereka menyerahkan diri mereka kepadanya, to be worked by the Holy Spirit, untuk dikerjakan, dipakai oleh Roh Kudus. Jadi,
Berkorban dengan sukacita, kita boleh simpulkan satu kata. Apa itu saudara? Rela. Berkorban dengan sukacita, ada juga kata yang lain yang dapat kita simpulkan. Berkat. Kenapa? Amsal 11 ayat 25 di sana dikatakan mereka yang melayani akan diberkati. Jadi, apa yang dapat kita katakan simpulkan pada awal ini? Arti dari berkorban yaitu memberikan sesuatu sebagai korban. Perhatikan kata memberikan. Nah, kalau demikian, apa yang kita berikan? Waktu, harta, tubuh, talenta. Maka keinginan besar, kegemaran, kerinduan dari 4 hal ini kita harus satukan hanya untuk membawa orang lain bagi Kristus. Jadi ketika saudara sudah memberikan dengan penuh kerelaan 4 hal ini saudara, maka kita boleh membawa orang lain kepada Kristus. Saya tidak akan membaca catatan roh nubuat ini karena ini tinggal kesimpulan. Apa yang dapat kita simpulkan? Berkorban dengan sukacita dalam menginjil adalah memberikan dengan rela segala sumber daya yang kita miliki bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan mintakan untuk kita kerjakan. Marilah kita bekerja bagi Tuhan. Hari ini jangan tunda besok. Karena banyak jiwa yang dapat kita bawa kepada Tuhan di dalam pengorbanan kita setiap hari bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih untuk seminar yang begitu baik yang telah kita ikuti bersama-sama. Dan pada saat ini kita akan mengikuti puji-pujian yang akan dibawakan oleh pendeta dan MSA dari chapter 5 dan chapter 6. Sekali lagi, yang akan disampaikan oleh pendeta dan MSA chapter 5 dan 6. Kami undang secara berturut-turut.
Terima kasih untuk puji-pujian yang telah dibawakan oleh gabungan pendeta dan MSA chapter 5 dan 6. Dan untuk saat ini kita masih akan mengikuti satu pujian yang akan dibawakan oleh BWA Jemaat Kinamang. Kepada BWA Jemaat Kinamang, disilahkan. Terima kasih untuk kedua lagu pujian yang telah dibawakan. Kiranya itu boleh mengangkat iman kerohanian kita dan mempersiapkan hati kita untuk mengikuti acara khotbah. Sebelumnya kita akan mengikuti renungan persembahan yang akan dibawakan oleh Pendeta Sandi Dauhan Esville.
Sahabat-sahabat yang telah ditugaskan untuk berada di area depan, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan." Kita tunduk kepala semua dan kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat di hadapan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Malam ini di kebaktian kebangunan rohani, kami berterima kasih oleh karena kasih sayang Tuhan, oleh apa yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan malam ini Tuhan, di bagian ini, kami akan memberikan persembahan di hadapan Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Biarlah dengan persembahan ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi alat pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Dan kiranya kami semua boleh memberikan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun
Saat ini kita akan mengikuti perkenalan pembicara yang akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Swini Standidio MAR MTH. Disilakan. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Selamat datang. Pertama-tama kami ucapkan kepada Wakil Ketua Gereja Masih Advent Hari ke-7 Divisi Asia Pasifik Selatan, hamba Tuhan Pendeta Stephen Salainti MTH kandidat doktor yang saat ini juga bersama-sama dengan kita, pimpinan kita, Pendeta Beni Ole, Magister Filsafat sebagai ketua conference kita, dan juga hamba Tuhan, Ketua Daerah Conference Manado dan Maluku Utara. Saya pikir semua mengenal hamba Tuhan ini dengan suaranya yang begitu merdu. Hamba Tuhan Pendeta Kenny Ritus mendampingi Ketua Daerah Conference Minahasa yang memang akhir-akhir ini saya lihat sudah sering datang-datang ke Daerah Conference Minahasa dan malam ini bergabung bersama dengan kita. Pada malam ini saudara, kita lihat banyak bangku yang kosong. Ini diakibatkan oleh karena cuaca yang banyak katakan kurang bersahabat. Tapi bagi saya cuaca ini adalah sahabat yang terbaik. Mengapa? Karena Tuhan berikan ini kepada kita. Biasanya di saat ada perkemahan hujan pasti turun. Orang minta tidak hujan tapi biasanya Tuhan berikan hujan. Karena Tuhan mau agar supaya mental kita dilatih. Dan banyak yang pulang oleh karena tendanya dilanda banjir. Baik. Pada saat ini izinkan kami untuk memperkenalkan pembicara kita pada malam ini. Pembicara kita adalah hamba Tuhan Pendeta Stephen Salainti MTH kandidat doktor. Sebelum melayani sebagai wakil ketua divisi, baru saja terpilih pada pemilihan Divisi Asia Pasifik Selatan sebagai wakil ketua divisi. Hamba Tuhan Pendeta Stephen Salainti melayani sebagai Ketua Daerah Conference Makassar, maksud saya Ketua Daerah Conference Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat yang kantor pusatnya berada di kota Makassar. Hamba Tuhan Pendeta Stephen Salainti menikah dengan Ibu Marcella Salainti Pondaa yang saat ini mendampingi hamba Tuhan Pendeta Salainti tentunya sebagai pemimpin atau direktur Bakti Wanita Advent dan juga koordinator MSA untuk conference yang sudah saya sebutkan tadi. Sebelum Pendeta Salainti melayani sebagai Ketua Daerah Conference Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara, hamba Tuhan ini melayani sebagai, tentunya diawali dengan pelayanan sebagai pendeta jemaat di berbagai tempat, lalu kemudian sebagai direktur departemen di daerah conference yang saya sebutkan tadi,
lalu Tuhan percayakan untuk melayani sebagai Direktur Komunikasi dan Pemuda untuk Uniconference Indonesia kawasan Timur. Setelah hamba Tuhan ini melayani sebagai Direktur Pemuda dan Komunikasi untuk Uniconference Indonesia kawasan Timur, Tuhan percayakan untuk melayani sebagai Ketua Daerah Misi Luwu dan Tanah Toraja. Setelah itu Tuhan percayakan untuk melayani sebagai Ketua Daerah Conference Makassar, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara yang ibu kotanya adalah Makassar. Dan saat ini Tuhan percayakan sebagai Wakil Ketua Divisi. Sudah dikaruniai anak, beberapa orang anak yang sudah menyelesaikan pendidikan di Universitas Kelabat, yang lainnya sedang berkuliah, dan ada adik yang masih usia Pathfinder saat ini bersama-sama dengan kita. Ada hadir juga yang anak yang pertama sudah bekerja sebagai pegawai organisasi, bekerja di kantor Uniconference Indonesia kawasan Timur. Pendeta Salenti memang adalah seorang yang baik, berdedikasi, bertanggung jawab penuh, dan beliau adalah seorang pemimpin yang penuh pengabdian. Sebabnya Tuhan percayakan untuk melayani pada tingkat yang lebih tinggi. Kami mengenal hamba Tuhan ini sejak orang masih SMP, sudah saling kenal, lalu bersama-sama ditamatkan bersama-sama di SLA Mebali pada tahun 1994, dan kemudian di Universitas Kelabat. Dan kami melihat bagaimana Tuhan menggunakan hamba Tuhan ini, terus digunakan Tuhan sebagai alat Tuhan, dan sekarang adalah pemimpin bukan hanya di Indonesia, tetapi pemimpin umat Tuhan untuk 13 negara, dan juga termasuk diantaranya adalah Indonesia. Dan untuk itu kami mengundang hamba Tuhan Pendeta Stefan Salenti untuk bisa berada di depan, didampingi oleh bendahara untuk daerah conference Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara, Bapak Fetli Singon boleh berada di depan bersama dengan adik tadi, adik, sementara makan, didampingi juga oleh Ketua Daerah Conference Manado dan Maluku Utara, yang sebentar saudara akan mempersembahkan satu lagu pujian dalam bentuk solo. Ya, tapi bisa juga duet dengan ketua conference kita kan, tong ketua conference ndak kalah merdu DP suara. Jadi bisa ada di bagian agak ke tengah sedikit Pak Pendeta. Pimpinan boleh ada di bagian ya. Wakil ketua divisi di tengah mungkin didampingi oleh ya Pendeta Fetli di sebelah sini ya. Oke. Nah, akan disematkan kembang langsung oleh First Lady Daerah Conference Minahasa, Ibu Naomi oleh Sante SPD. Ya. Didampingi oleh hamba Tuhan Pendeta Beni Oleh selaku Ketua Conference kita untuk memberikan salam hangat sekaligus penyematan kembang pada malam ini. Langsung disematkan oleh sudah? Oke. Nah, itulah perkenalan, dan disilakan untuk kembali ke tempat yang sudah disiapkan. Selanjutnya saya kembalikan pada pengarah acara. Demikianlah kita telah mengikuti perkenalan pembicara. Dan saat ini kita masih akan mendengarkan satu lagu pujian yang akan dibawakan oleh Pendeta Ritus Kenny. Disilakan.
Baik, selamat malam saudara-saudara. Bersyukur atas kebaikan Tuhan boleh berada di tempat ini bersama-sama didampingi oleh ketua. Dan terima kasih atas kesempatan boleh mengambil bagian dalam pujian malam hari ini. Lagu yang akan dinyanyikan ini adalah dalam bahasa Inggris, biarlah kebaikan Tuhan akan saudara-saudara dan saya rasakan. Kita ulangi lagi saudara-saudara. I love you Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath and I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have seen every time in darkness night. You are close like no other. I've known you as the Father. I've known you as a friend. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath and I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath and I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath and I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing
of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Puji Tuhan. Terima kasih untuk lagu pujian yang begitu indah yang telah dibawakan oleh Ketua Gereja Daerah Conference Manado dan Maluku Utara, Pendeta Ritus Kenny. Kita akan menyambut khotbah dan kita akan lakukan lagu tema. Saudara-saudara diundang untuk berdiri. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku. Karena keputusanku kan pergi. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I hear the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I go to Jesus' hand, because I have decided I will go. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan untuk kasih sayang Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Malam ini kami dapat berkumpul di gedung pertemuan Advent SLA Tompasok 2 ini. Kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menguasai kami semua, agar firman malam ini menguatkan kami untuk kami pergi mengabarkan Yesus, karena Yesus segera akan datang. Ampuni kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sementara diatur oleh tim IT. Selamat malam saudara-saudara. Shalom. Saya sangat gembira malam ini bertemu dengan saudara-saudara, dan saya menyapa sahabat saya yang juga saya hormati, Ketua Conference Minahasa, Pendeta Benny Ole, dan Ibu sahabat saya juga, Ketua Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara, Pendeta Ritus Kenny, dan sahabat saya juga yang sudah memperkenalkan saya. Saya dengan Pendeta Swines Tandidio, kami dari SMA kelas 1 sampai sekarang terus bersahabat saudara-saudara. Kami satu kelas, namun dia memiliki kelebihan tertentu.
Terima kasih Pendeta Tandidio, terima kasih panitia, terima kasih daerah Conference Minahasa untuk acara yang luar biasa ini. Selebrasi penginjilan GMAHK daerah Conference Minahasa 23-26 November 2022. Luar biasa. Mungkin ini event terbesar pertama setelah COVID untuk Conference Minahasa. Dan saya dapat melihat animo yang luar biasa dari seluruh anggota gereja untuk menghadiri acara ini. Saya tahu bahwa tadi diguyur hujan lebat di sini. Dan itu juga membuat beberapa peserta mungkin mengambil langkah cepat mengantisipasi sesuatu sehingga nanti besok baru mereka kembali lagi. Tidak masalah, yang jelas tetap semangat untuk melayani Tuhan, mengikuti acara bersama-sama. Oke, rupanya kita akan menempuh jalur lain untuk ini bisa terlihat di layar. Oke, dia akan di-copy dulu ke laptop lain supaya bisa terlihat di layar LCD. Mudah-mudahan dapat tercopy bahan saya malam ini. Oke, sementara. Minta maaf saudara-saudara, inilah kalau teknologi ada masalah sedikit. Mudah-mudahan ini bisa. Oke. Baik, sementara ia bekerja. Saudara-saudara, pembahasan saya malam ini adalah tentang umat Allah di zaman akhir. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya hidup di zaman akhir? Kenapa saya katakan hidup di zaman akhir? Coba saudara baca Matius pasal 24 yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang Yesus ungkapkan apa yang akan terjadi sebelum dia datang. Peperangan, gempa bumi, bencana alam sedang terjadi. Dan kalau saudara baca Daniel pasal 12, di sana dikatakan bahwa meteraikan apa yang engkau lihat Daniel, pada zaman akhir orang akan mempelajari Alkitab dan orang akan tahu apa maksud Tuhan yang ada dalam buku Daniel. Pengetahuan akan bertambah. Jadi, seiring dengan pengetahuan nubuatan dalam buku Daniel diketahui di zaman akhir, seiring dengan itu juga pengetahuan manusia bertambah. Coba saudara pikirkan. Dari zaman Adam sampai zaman Yesus 4.000 tahun. Dari zaman Yesus sampai zaman mulainya pergerakan Advent 1.800 tahun. Jadi kalau 4.000 tambah 1.800, 5.800 tahun. Selama 5.800 tahun. Pernah orang temukan mobil? Enggak. 5.800 tahun orang tidak pernah menemukan yang namanya handphone. 5.800 tahun. 5.800 tahun orang tidak pernah mengenal apa yang namanya pesawat. Apa yang namanya LCD projector.
Apa yang namanya sound system tidak pernah ditahu oleh manusia 5.800 tahun lamanya. Tapi sejak mulainya pergerakan gereja Advent, Anda lihat teknologi, pengetahuan makin bertambah. Jangankan dari tahun 1800 sampai tahun 2000, membutuhkan waktu 200 tahun. Saya saja yang lahir sekitar tahun 70-an tidak pernah membayangkan bahwa nantinya ada alat komunikasi yang canggih seperti handphone yang kita miliki sekarang. Dulu torang kasihan kalau bermain tuh telepon, dia pakai dos macis. Masih ingat? Dos macis kau pakai benang. Kau mau bilang, ngana dengar? Yuk kita dengar. Supaya lebih jelas pakai black. Black, apa ini black? Kaleng. Pakai benang, ngana dengar. Itu 20 atau 30 tahun lalu. Mana pernah kita menduga bahwa satu saat kita akan berkomunikasi dengan sahabat kita di Amerika muka dengan muka menggunakan handphone. Pengetahuan bertambah menjelang Yesus datang. Kita hidup di zaman akhir. Coba saudara perhatikan teknologi transportasi. Untuk ribuan tahun lamanya orang hanya bergantung pada kereta kuda, roda sapi. Berapa bulan baru tiba di satu tempat. Tapi sekarang masih lebih cepat orang pergi Singapura dari Manado daripada pergi Kota Mobagu. Hanya dalam jangka 3 jam dari Manado sudah sampai Singapura. Manado Kota Mobagu belum macet dan sebagainya 5 jam. Orang kalau sama-sama naik kendaraan dari Manado naik Innova, baru yang satu naik Scoot atau pesawat yang dari Singapura. Yang naik pesawat so sampai di Singapura, yang naik oto belum sampai di Kota Mobagu. Saudara lihat bagaimana kehebatannya pengetahuan manusia sekarang. Oke, saya lihat sudah ada di layar. Umat pilihan Allah di zaman akhir. Kalau begitu, yang mana umat pilihan Allah di zaman akhir? Saya tidak usah sebut ini, tapi saudara lihat saja nama gerejanya. Apakah ini umat pilihan Allah di zaman akhir? Apakah juga gereja ini? Kebetulan saya pernah menjadi pimpinan di Luwu Tanah Toraja. Apakah ini? Apakah juga gereja ini umat pilihan Allah di zaman akhir? Apakah siapa sudah bajalang ini? Ini. Apakah ini umat pilihan Allah di zaman akhir? Apakah ini? Berapa di sini yang anggota gereja ini? Angkat tangan. Pendeta Beni. Ulang, berapakah yang ada di sini yang anggota gereja ini? Angkat tangan. Oh, puji Tuhan. Apakah ini? Malam ini kita akan pelajari. Apakah gereja Masehi Advent hari ke-7 adalah umat pilihan Allah di zaman akhir? Yang mana yang benar? Semua mengaku benar. Semua mengaku benar. Tapi malam ini saudara-saudara, saya mau kita mengangkat tinggi Alkitab menjadi dasar untuk mencari tahu kebenaran. Amin. Alkitab yang kita mau jadikan dasar adalah Alkitab. Yohanes 17 ayat 17, firman Tuhan berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara-saudara, kalau saudara mau cari tahu mana yang benar, jangan dulu lihat merek gereja. Anda lihat dulu Alkitab,
lalu saudara lihat mana yang sesuai dengan Alkitab. Mana yang mengajarkan bahwa hari Sabat hari kudus. Cari itu, karena Alkitab bilang kuduskanlah hari Sabat. Mana yang mengajarkan ada makanan haram, halal. Cari tahu di Alkitab, dan siapa atau denominasi mana yang mengajarkannya, itu yang Anda jadikan tempat untuk Anda bergabung. Jadi, umat Allah di zaman akhir haruslah umat yang mendasarkan semua ajarannya pada Alkitab. Kalau bukan pada Alkitab, bukan umat pilihan Allah di zaman akhir. Alkitab menjadi dasar semua ajaran yang benar. Mengapa kita tidak makan babi? Alkitab mengatakannya. Mengapa kita menyucikan Sabat? Alkitab mengatakannya. Mengapa kita memberi persepuluhan? Alkitab mengatakannya. Mengapa kita menanti kedatangan Yesus? Alkitab mengatakannya. Mengapa kita percaya pada Yesus Kristus Juru Selamat? Alkitab mengatakannya. Mengapa kita percaya Allah Roh Kudus? Alkitab mengatakannya. Amin. Jadi umat pilihan Allah di zaman akhir adalah mereka yang mendasarkan pengajarannya pada Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16 mengatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci dan dengarkan firman Tuhan. Segala tulisan, saya menggarisbawahi, memberikan tulisan besar. Segala tulisan, semua isi Alkitab, segala tulisan, bukan setengah-setengah. Oh, kami cuma percaya perjanjian baru. Kami cuma percaya perjanjian lama. No, segala tulisan. Kenapa hari Sabat kita pelihara? Karena dari Kejadian sampai Wahyu, hari Sabat tetap ada. Mengapa kita tidak makan babi? Padahal dalam buku Kisah 10, seperti yang dikutip oleh seorang pendeta besar di Indonesia, dia mengatakan sudah boleh makan semuanya, karena Tuhan pernah berfirman kepada Petrus, apa yang dihalalkan Allah jangan diharamkan oleh manusia. Dia lupa bahwa Alkitab bukan cuma di situ. Alkitab adalah keseluruhan. Ada orang beranggapan Kejadian 9, segala yang bergerak boleh dimakan. Dia lupa bahwa Alkitab bukan cuma Kejadian 9 ayat 3. Alkitab adalah segala tulisan. Jadi, umat pilihan Allah yang benar di zaman akhir adalah percaya pada Alkitab secara keseluruhan. Poin yang kedua, umat Allah atau jemaat di zaman akhir meninggikan Yesus. Saudara-saudara, Yesus hidup di atas dunia ini dengan tegas menyatakan, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara, umat pilihan Allah di zaman akhir akan meninggikan Yesus. Oke. Saya mengaku, saya pendeta gereja Masih Advent hari ke-7. Ya, mengapa saya berani menyatakan saya pendeta gereja Masih Advent hari ke-7? Bukan saja karena saya pendeta, tapi saya meyakini bahwa ajaran di gereja ini mengajarkan Yesus jalan kebenaran. Banyak orang berpikir bahwa gereja Advent itu terlalu pada hukum Taurat, mereka melupakan Yesus. Keliru. Justru Yesus diangkat tinggi. Yesus Juru Selamat.
Dengarkan firman Tuhan dalam Kisah 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, Yesus juru selamat. Dan jemaat gereja yang mengajarkan Yesus sebagai juru selamat, merekalah umat pilihan Allah di zaman akhir. Poin pertama tadi, mereka yang mengajarkan Alkitab dasar kebenaran adalah umat pilihan Allah di zaman akhir. Mereka yang mengajarkan Yesus juru selamat adalah mereka umat pilihan Allah di zaman akhir. Poin yang ketiga, umat Allah di zaman akhir mengajarkan Injil ke seluruh dunia. Kembali saya mengatakan, saya mengaku bahwa saya anggota gereja Masih Advent hari ke-7. Bagian dari umat Allah di zaman akhir. Sebagai anggota gereja Masih Advent hari ke-7, saya meyakini bahwa gereja ini mengajarkan ajarannya sesuai dengan Alkitab. Saya meyakini bahwa gereja ini meninggikan Yesus Kristus. Dan poin ketiga, umat Allah di zaman akhir akan mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Dengarkan kata Yesus dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikan berapa bangsa? Berapa saudara? Semua bangsa. Jadikan semua bangsa muridku. Saya memang orang Minahasa. Mama saya Tuyu Manopo, Langoan. Papa saya Salainti, oma saya dari papa saya Wowor. Salainti berarti dari daerah Kakasana, Wowor dari daerah Romboken. Saya lahir di Sulawesi Tengah, saya besar di Sulawesi Selatan. Injil kekal bukan hanya untuk orang Langoan. Injil kekal bukan hanya untuk orang Kakas, tapi semua bangsa. Saya harus mendekat dengan komputer kalau saya menjelaskan yang ini. Ini pada waktu saya mau menginjil di Seko. Kalau Anda search di YouTube, perjalanan dari kota Palopo ke Seko itu membutuhkan waktu 10 jam naik motor. Ini muatan orang kalau naik motor ke Seko. Begini muatannya. Tapi ini muatan motornya orang. Saya punya motor yang ini, saudara-saudara. Kalau saya bawa yang ini, aduh selama mati di jalan. Saya pakai yang ini. Untuk apa saya ke pedalaman Seko naik motor 10 jam? Menunaikan misi umat Allah di zaman akhir. Pergi ke seluruh dunia. Pergi ke tempat terpencil, ke kota, kemana saja membawakan Injil kebenaran. Saya ber-KKR di kota Manado. Saya ber-KKR di Tahuna, Sanger. Saya ber-KKR di Nabire. Ber-KKR di Timika. Sempat ber-KKR di Afrika Selatan. Ini di Amerika Serikat. Ini di Mega Mall. Ini Pendeta Ritus Kenny di Mega Mall. Ber-KKR di seluruh dunia. Makanya saya bilang saya mesti dekat komputer ini. Ini masih Pendeta Ritus Kenny. Di Mega Mall. Mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Ini di Pantoroang Seko. Di pedalaman lagi. Kalau yang tadi, saya naik motor 10 jam. Kalau waktu saya KKR di sini, saya naik motor 18 jam. Dan waktu KKR di sini saudara-saudara, satu kampung ikut KKR, satu kampung. Kenapa? Karena cuma di sini yang ada listrik. Cuma di rumah ini yang ada listrik. Kebetulan kami bawa generator. Kami pasang LCD, putar film-film rohani.
Jadi satu kampung ada di sini. Bayangkan, so abis KKR, mereka masih mau suka duduk-duduk nonton film. Saya yang stres. So manganto masih ada di sini mereka. Jadi untuk mempercepat, saya bilang sama panitia, kasih mati tuh generator, pasti so pulang orang semua. Saudara, di kota, di pedalaman, menginjil ke seluruh dunia. Ini lagi di wilayah Toraja, pedalaman Toraja di Tosi. Bayangkan, menginjil, memanfaatkan kolam kamar mandi untuk baptisan. Pendeta Immanuel. Bukan cuma di Indonesia, gereja Masih Advent hari ke-7 menginjil ke seluruh dunia. Lihat penginjilan di Guyana, penginjilan di El Salvador, 1.500 jiwa dibaptis dalam satu hari. Saya cari-cari foto saya pada waktu saya bersama dengan Ketua Uni, Pendeta Bindosano dan beberapa teman mengadakan upacara baptisan di kota Metro Manila. Sabat pertama KKR Pendeta Ted Wilson dibaptis hampir 2.000 jiwa. Dan pendeta-pendeta Filipina Advent yang membaptis di kolam baptisan 3 jam. Akhirnya mereka minta tolong, kalau boleh 30 pendeta Advent Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Ayas datang ke Manila, bantu pendeta Advent di Manila untuk membaptis 2.000 jiwa lagi pada sabat kedua. Karena sabat sebelumnya dibaptis 3.000 jiwa. Saudara, El Salvador 1.500 jiwa. Saya ambil dari Adventist Review. The number of people baptized after a major evangelistic series in Rwanda. Di Rwanda ada KKR, seri KKR tahun 2020. Sebelum COVID. Dan saudara tahu berapa baptisannya? Has reached 97,344. 97.344 jiwa. Amin saudara. Umat Allah di zaman akhir menginjil ke seluruh dunia. Di Rwanda hampir 100.000 dibaptis. Umat pilihan Allah menginjil ke seluruh dunia. Mari kita review. Umat pilihan Allah mendasarkan ajarannya pada Alkitab. Kedua, umat pilihan Allah meninggikan Yesus Kristus. Ketiga, umat pilihan Allah menyebarluaskan kabar keselamatan ke seluruh dunia. Mereka mau terima atau tidak, sebarkan pekabaran. Poin yang keempat, umat Allah zaman akhir bukan saja menginjil ke seluruh dunia, tapi menyebar, eksis, ada di seluruh dunia. Kembali saya mengatakan, saya pendeta gereja Masih Advent hari ke-7. Bukan karena saya pendeta, tapi saya melihat umat pilihan Allah, jemaat ini sedang dipakai Tuhan di zaman akhir. Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Mari kita lihat statistik dari gereja Masih Advent hari ke-7. 235 negara yang diakui oleh PBB di dunia ini. 212 diantaranya Advent sudah ada. Dari bahasa-bahasa yang ada di dunia,
maka 516 bahasa Advent telah membuat terjemahan pekabaran Gereja Masih Advent hari ke-7. Di dunia ini ada 13 divisi, 63 uni conference, 58 uni mission, ada 11 Union Conference Church, ada 5 Union Church of Missions, 419 local conference, termasuk daerah conference Minahasa, daerah conference Manado, daerah conference Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Ada 297 mission, termasuk di sana daerah misi Nusa Utara, daerah misi Minahasa Utara Kota Bitung, daerah misi Luwu Tanah Toraja, Papua, atau yang ada di Indonesia Timur. Umat pilihan Allah di zaman akhir ada di mana-mana dan terus berkembang di mana-mana. Wow, disayangkan tidak terlalu terlihat tulisan misi dari Gereja Advent, yaitu menyiapkan dunia ini dengan pekabaran 3 malaikat bagi kedatangan Yesus yang segera akan datang. Tema sepanjang selebrasi, I will go, Jesus is coming. Tahukah saudara, dari semua denominasi yang ada di atas dunia ini, coba Anda pikirkan, jemaat mana, gereja mana yang paling sering menyuarakan Jesus is coming soon? Pikir. Saudara-saudara, dunia menawarkan berbagai kemudahan, seolah-olah orang mau hidup selama-lamanya di dunia. Saya dengar, baca di media, dengar juga bahwa sekarang akan dibangun kota-kota megah. Di Arab Saudi akan dibangun kota megah. Bahkan ada kota di atas laut dan kota itu bisa bergerak. Seolah-olah manusia mau hidup lama di dunia ini. Mereka lupa bahwa ajaran sesungguhnya Alkitab adalah Jesus is coming soon. Yesus segera datang. Dan misi Gereja Advent memanggil semua orang menjadi murid Yesus untuk menyampaikan Injil kekal, menyiapkan dunia bagi kedatangan Yesus yang segera itu. Oke, ada tak kancing. Saudara-saudara, kedatangan Yesus makin nyata. Lihat peristiwa-peristiwa di sekeliling kita menunjukkan Yesus segera akan datang. Dan sudah sepatutnya kita yang memiliki pekabaran ini menyuarakan dengan nyaring. Dulu Advent terkenal dengan lagu kuartetnya. Apa lagunya saudara-saudara? Angkat nafiri. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Tahun 60-an saya belum lahir, tahun 70-an saya sudah lahir. Saya punya opa selalu bilang, kalau ngana dengar di radio ada babunyi angkat nafiri, Advent itu. Memang mungkin kita menyatakan so lelah, so capek dari dulu menyatakan Yesus akan datang segera. Saudara, jangan lemah iman. Karena Yesus datang segera bisa bersifat pribadi. Tadi saya bercerita dengan Pak Bendahara di jalan karena kemarin malam saya mengunjungi rumah duka senior kami, almarhum Pendeta Gradius Lohonoman. Tepat peti jenazah di depan saya waktu saya duduk.
Dan kebetulan keluarga sedang mengikuti ibadah Zoom. Jadi kita tidak bisa ganggu. Namun saya diizinkan duduk dekat dengan peti jenazah. Mungkin ada setengah jam. Setengah jam berada di depan peti jenazah. Saya mulai tanya sama anak almarhum, pendeta umur berapa? Sekitar 75-76, sir. Mulailah saya berpikir, oh Tuhan, kalau umur saya juga 76, berarti 30 tahun lagi kita ada di dalam begini. Tapi saya dikuatkan. Karena pada waktu kita mati, kapan saja kita mati, waktu kita bangun, itulah Yesus datang. Amin. Kapan saja saudara-saudara, mati bagaikan tidur. Pelajaran sekolah sahabat yang kita pelajari sepanjang triwulan keempat tahun 2022. Kapan saja, kalau Tuhan izinkan kita mati, bagaikan tidur, dan waktu bangkit itulah Yesus datang. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan pernah bosan untuk menyuarakan Jesus is coming soon. Yesus segera datang. Ini adalah pekabaran yang sangat urgent di zaman akhir ini. Karena manusia sudah mulai melupakan Tuhan. Manusia pikir mereka hebat dengan segala kemewahan, segala kemudahan. Dulu orang mesti jalan kaki, sekarang naik mobil. Bahkan mobilnya juga sudah lebih enak daripada berjalan di luar karena ada AC. Bukan cuma itu, entertainment yang di dalam mobil, video, sound system dalam mobil membuat orang jadi lebih nyaman. Sampai di rumah nonton, putar TV, YouTube, semua siaran boleh dinonton. Just click it. Saya mau nonton sepak bola, saya mau nonton bagaimana caranya orang bangun rumah, saya mau nonton pedalaman Toraja, saya mau nonton bagaimana di Afrika. Semua sekarang bisa. Diingat, jangan sampai terlena. Yesus segera datang, karena dunia ini bukan tempat kita. Selanjutnya, poin yang keempat adalah bahwa gereja ini ada di seluruh dunia, menyatakan bahwa sudah jadi. Oh. Terus? Oke, sebelumnya yang pondok tadi, saya mau gambarkan. Saya pendeta gereja Masih Advent hari ke-7. Tahukah saudara, di gedung mana asal mula gereja Advent? Ketika saya berkunjung ke Amerika, saya pergi ke kantor pusat gereja Masih Advent hari ke-7. Dan di kantor pusat ada gambar besar. Ternyata gambar itu gubuk. Inilah gambarnya. Dan saya tanya kepada tour guide yang menuntun kami, gambar apa ini? Inilah gambar gubuk di mana pionir gereja Masih Advent hari ke-7 berkumpul setelah kekecewaan. Mereka kecewa Yesus tidak datang pada tanggal 22 Oktober 1844. Di gubuk ini mereka berkumpul berdoa, Tuhan berikan kami kekuatan. Apa yang harus kami buat ke depan untuk menyuarakan bahwa Yesus akan datang? Dari gubuk ini, para pionir kita, ini pionir. Joseph Bates, William Miller, dan saudara-saudara ini semua, Mrs. White, berkumpul di gubuk ini. Setelah itu, Anda lihat, dari tahun 1844, 100 sekian puluh tahun kemudian, ini adalah pertemuan gereja Advent sedunia di San Antonio, Texas. Anda lihat, dari gubuk yang kecil, karena
umat pilihan Allah di zaman akhir menerapkan ajaran Alkitab, meninggikan Yesus, menginjil ke seluruh dunia, maka Tuhan pelihara untuk menyebar ke seluruh dunia. Ada gereja Advent di Singapura, ini logonya. Ada gereja Advent di Malaysia, ini logonya. Masih di Kuala Lumpur, ini logonya. Di Shenyang, China, ini logonya. Di Jerman, ini logonya gereja Advent. Di Israel ada gereja Advent. Di Australia ada gereja Advent. Di Toronto, Kanada ada gereja Advent. Di Bontana, Afrika, Inggris, Trans Eropa, Palawan, Filipina, gereja Advent. Moskow, Rusia, Papua New Guinea, Plaza Indonesia, ada Prisma. Anda pergi ke Plaza Indonesia, naik di lantai 4, di sana ada gereja Prisma. Plaza Indonesia, aduh saudara-saudara, banyak orang bilang, aduh kalau mau belanja di Plaza Indonesia, bawa 500.000 keluar lengso. Bawa 500.000 cuma keluar kata sapu tangan, saking mahalnya. Tapi di tempat itu ada perkumpulan umat Masehi Advent hari ke-7. Umat pilihan Allah di zaman akhir. Di Vietnam, di Medan, di Surabaya, Kapuas, dari kota besar sampai di pedalaman ada umat pilihan Allah. Amin. Tarumbasan Manado, Pionir Imandi, ini di kilometer 0 Merauke, Sota. Ini di kota Merauke. Ini di Lu Tanah Toraja. Ini di Mangkutana, Lu Tanah Toraja. Di pedalaman Simbuang. Ini waktu masih membangun. Kalau pergi ke sini di Toraja, saudara-saudara, saudara naik motor dari kota Palopo sekitar 8 jam. Tiba di tempat ini. Di pegunungan ada gereja Masehi Advent hari ke-7. Ini adalah kunjungan Ketua UNI ke pedalaman Sulawesi Barat. Pendeta Tandidio pernah melayani di sana. Ini naik katinting sekitar 3 jam. Katinting itu adalah perahu yang ada dia punya sema-sema. Kemudian di belakangnya itu ada 4 mesin untuk melawan arus menuju ke tempat ini. Namanya Desa Tambing-Tambing. Anda boleh lihat di Facebook nantinya. Ada di Durian, Makassar. Ada di Bintaro, Jakarta. Ada di Jawa Tengah. Ada di Biak. Masih di Biak. Ini di Tabulo, Gorontalo. Sabang, Sulawesi Selatan. Ada Adventist University of Africa. Kenapa? Karena umat pilihan Allah di zaman akhir harus ke seluruh dunia. Adventist University of Health Science di Florida, Amerika Serikat. Adventist University of Philippines di Manila. Di mana ini? Universitas Kelabat. Ya, masih di Unclub. UNAI, Universitas Advent Indonesia. Dimulai dari sini. Saudara, bukankah ini menguatkan saudara dan saya bahwa umat pilihan Allah di zaman akhir Tuhan gunakan untuk menyebarluaskan kabar keselamatan ke seluruh dunia. Amin. Jangan ragu saudara-saudara, karena umat pilihan Allah di zaman akhir mendasarkan semuanya pada Alkitab.
Umat pilihan Allah di zaman akhir meninggikan Yesus Kristus. Umat pilihan Allah di zaman akhir menyebarluaskan kabar keselamatan ke seluruh dunia. Dan umat pilihan Allah di zaman akhir mendirikan perkumpulan-perkumpulannya di seluruh dunia. Karena itu kata Alkitab, kepada semua suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Ini kampus saya dengan Pendeta Tandidio, SLA Mebali, sekitar 28 tahun yang lalu. Ini di SLA Tompaso ini mungkin ya. Di sini mungkin. Ya, di sini. SLA. Rumah sakit Loma Linda Hospital di California, Amerika Serikat. Rumah sakit Advent Manado. Ini daerah Misi Luhutan atau Raja. Daerah Conference Selatan, Barat, dan Tenggara. Besok saya akan foto daerah Conference Minahasa supaya masuk di saya punya slide. Supaya kalau khotbah di tempat lain juga ada daerah Conference Minahasa. Saudara-saudara, umat pilihan Allah di zaman akhir bukan untuk kesombongan, tetapi untuk datang terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, agar Tuhan menggunakan kita pergi menyampaikan kepada orang lain bahwa Yesus akan datang segera. Daerah Conference Minahasa yang sedang mengikuti selebrasi penginjilan. Kegiatan selebrasi ini adalah untuk menguatkan kita bahwa kita punya misi. Membawa kabar Yesus segera datang kepada semua orang. Mungkin kita berkata, pendeta, ini mission impossible. Misi yang sepertinya tidak mungkin. Bayangkan, dunia ketambahan penduduknya dalam 1 tahun 75 juta dalam 1 tahun. Advent yang tidak sampai 1 juta 1 tahun. Penduduk dunia sekarang hampir 8 miliar. Advent belum sampai 27 juta. Apa mungkin? Saudara, ingat kata Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mari terlibat dalam mujizat penginjilan, mujizat misi. Kenapa? Kita mau menuntun orang kepada Tuhan, bukan kepada kebinasaan. Saudara-saudara, menjadi bagian dari umat pilihan Allah di zaman akhir bukan berarti kita hanya duduk diam, biarkan pendeta ketua jemaat yang melayani. Tidak. Kita akan dengan menatap masa depan yang baik, menanti kerajaan sorga, kalau kita terlibat dalam pelayanan ini. Dan ingat, dalam pelayanan ini akan ada banyak mujizat terjadi. Pendeta Ritus Kenny bisa menyampaikan begitu banyak mujizat dialami ketika membawa kabar keselamatan. Pendeta Tandidio, Pendeta Beniole, dan semua pendeta-pendeta pasti akan bersaksi benar-benar mujizat terjadi. Pada waktu saya ber-KKR di Sulawesi Barat tahun 2003, kami diusir oleh Pak Camat. Pendeta, ternyata pendeta ber-KKR di sini hanya untuk mencuri domba orang. Mohon maaf, saya sebagai aparat pemerintah di sini menyatakan hentikan pendeta punya acara dan bubar. Saudara, singkat cerita, setelah camat menyatakan demikian, kami hanya berdoa, Tuhan tolong kami. Kami sudah beracara di sini, sudah 4 malam kami beracara.
masih ada sekitar 7 malam lagi Tuhan. Masa akan kami dipermalukan seperti ini? Kami berdoa 7 orang. Karena yang datang waktu itu 7. Tidak ada orang pemelihara Sabat di kampung itu. Saudara, saya pergi lagi sama camat. Dan camat katakan, keras kepala kau pendeta. Saya sudah bilang jangan. Tidak. Saya bilang tidak adakah kemungkinan lain? Lalu dia jawab, di atas langit masih ada langit. Di atas camat masih ada bupati. Kalau bupati memang menyokong Pak Pendeta punya acara, saya berani. Tapi kalau bupati tidak sokong, saya tidak berani. Dan bupati tempat tinggalnya 70 km dari tempat itu. Kalau Pak Pendeta mau ketemu bupati, mustahil. Boleh, saya mau ke Mamuju. Tapi untuk apa pendeta pergi? Karena Pak Bupati yang saya tahu sedang menikahkan anaknya di Kalimantan. Jadi bagi saya sia-sia. Tapi saya ambil kesempatan itu. Saya sampaikan kepada pendeta Sumayo, pendeta, pergi bersama camat, bawa kita punya surat. Saya tanda tangan. Karena malam ini saya akan lanjutkan KKR. Pak camat bilang, oke, malam ini malam terakhir. Pendeta pergi ke kota Mamuju. Sampai di kota Mamuju, ternyata bupati menikahkan anaknya nanti minggu berikutnya, bukan minggu itu. Ketemu dengan bupati. Bupati memberikan dukungan. Kenapa? Karena istri bupati, dokter, yang sebelumnya berkuliah di Universitas Hasanuddin. Di mana di Universitas Hasanuddin ada Profesor Dr. Advent, Profesor Dr. J.S. Lisal, yang akan datang ke kampung itu, dosen dari istri bupati. Jadi istri bupati bilang, mau datang itu profesor? Iya, Didi. Maaf, saya pakai logat Makassar ini. Didi, bisanya dia datang di sini, di kampung begini. Mau datang ke dia? Pendeta Sumayo bilang, iya Bu, dia mau datang. Dia sampaikan kepada suaminya, Papa, acara ini bagus. Saudara, mujizat terjadi. Awalnya katanya bupati tidak ada, ternyata bupati ada. Awalnya camat menduga bupati akan melarang, tapi justru bupati menyokong. Di akhir KKR, 18 jiwa dibaptiskan. Saudara, umat pilihan Allah di zaman akhir terlibat dalam I Will Go. Karena saudara akan lihat mujizat demi mujizat. Amin. Kalau saudara tidak terlibat dalam penginjilan I Will Go, saudara tidak akan pernah merasakan mujizat demi mujizat. Pendeta Ritus Kenny pernah menyatakan, melewati gelombang badai di Halmahera. Buktinya mujizat terjadi, masih hidup sampai sekarang. Ya, memang kalau Tuhan izinkan mau mati, ya mati juga. Tapi bagi kita yang melayani, kita akan temukan mujizat pelayanan. Banyak yang akan bercerita. Saudara-saudara, saya mau sampaikan, kita adalah umat pilihan Allah di zaman akhir. Jangan ragu menyampaikan misi yang kita emban, bahwa Yesus akan datang segera. Jangan biarkan hanya pendeta yang dapat mujizat. Jangan biarkan hanya ketua jemaat yang dapat mujizat. Saudara juga akan berkomitmen, Tuhan, saya mau juga merasakan mujizat itu. Amin. Saya mau merasakan mujizat itu, Tuhan. Saya mau terlibat dalam pelayanan. Tahukah saudara, banyak penginjil-penginjil besar, sebelumnya mereka tidak kenal kebenaran, masuk menerima kebenaran, masuk dalam barisan umat pilihan Allah di zaman akhir, hanya karena seorang penerima tamu yang penuh dengan keramah tamahan, penuh dengan senyuman, memanggil dia masuk ke tempat KKR.
Dan ternyata orang yang dia undang menjadi evangelis besar di gereja Advent. Saudara, terlibat dalam pelayanan, walaupun kecil, hanya penerima tamu. Terlibat dalam pelayanan, walaupun saudara hanya bagi buku. Terlibat dalam pelayanan, walaupun saudara punya bagian hanya menjadi seksi konsumsi. Apapun peran yang saudara mainkan dalam pelayanan ini, saudara akan lihat mujizatnya. Berapa banyak di antara saudara-saudara malam ini yang mau menyatakan, Tuhan, saya mau bergabung dan tetap setia menjadi umat pilihan Allah di zaman akhir. Saya undang berdiri di tempat. Amin. Ada yang ragu-ragu atau sudah mengantuk? Terima kasih. Terima kasih. Jangan saudara terpengaruh karena kiri kanan sudah berdiri. Tapi itu adalah keyakinan saudara bahwa Tuhan, saya mau setia di barisan umat pilihan Allah di zaman akhir. Dan saya mau bersedia bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih. Mari kita tunduk kepala. Kita angkat pujian. Ku mau sedia bila Yesus datang. Ku mau sedia bila Yesus datang. Kesenangan dunia hilanglah dayanya. Tuhan galah aku. Tuhan, malam ini anak-anak-Mu berdiri di hadapan Tuhan. Mereka menerima panggilan untuk menjadi bagian dari umat pilihan Allah di zaman akhir. Dan mereka juga berdiri berkomitmen. Mereka mau terlibat dalam misi pelayanan. Karena mereka mau merasakan mujizat misi ini. Dengan melihat banyak orang diselamatkan. Dengan melihat saudara-saudara di sekeliling mereka mengenal kebenaran. Dan biarlah komitmen kami malam ini Tuhan berkati, sehingga kami tetap setia sampai hari Maranatha itu tiba. Kami tetap melayani Tuhan karena kami yakin bersama Tuhan ada kebahagiaan dan sukacita. Berkatilah peristiwa akbar di kampus SLA Kawangkoan ini. Berkati rangkaian acara selebrasi penginjilan daerah Conference Minahasa. Berkati seluruh panitia, berkati pimpinan conference ini, seluruh anggota jemaat, sehingga kami dapat melihat kebesaran Tuhan, di mana banyak orang mengenal Tuhan melalui kehidupan dan kesaksian dari umat-Mu yang ada di daerah Conference Minahasa. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia melalui Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang sampai hari Maranatha itu tiba. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Makasih. Silakan duduk. Berapa yang mau berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Salainti? Mari kita lambaikan tangan. Puji Tuhan. Saat ini masih ada satu lagi acara, yaitu acara persahabatan
yang akan dipandu oleh Pastor Skit Ciko Momuat. Disilakan. Selamat malam untuk kita semua. Pada saat ini kami dari panitia dengan senang hati ingin mengundang nama-nama yang dicatat oleh panitia untuk maju ke depan dan akan diberikan bingkisan atau kenang-kenangan persahabatan pada malam ini. Diundang tamu-tamu yang dicatat namanya untuk maju ke depan. Baiklah, sekali lagi diundang tamu-tamu yang namanya dicatat oleh panitia untuk datang ke depan. Sekian ruang persahabatan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Diserahkan kepada pembicara. Acara kebaktian kebangunan rohani malam hari ini telah selesai. Dan pastikan besok hari kita datang lagi di tempat ini karena besok adalah malam yang terakhir. Terima kasih.